Kerusakan terbesar yang terjadi hari-hari ini karena banyak banget anak Tuhan menolak identitas sebagai seorang penuai. Makanya terjadi kerusakan. Nah sekarang saudara, barang salah satu penyebab rusaknya apa Bapak Ibu Saudara? Karena gak pernah dipakai kan. Coba yang naik motor jangan pakai motor kita 3 tahun. Itu bukan penghematan, rusak. Yang koleksi sepatu pernah gak ngalamin? Saking sayangnya sama sepatu, rusak. Jangan pakai mobil kita 3 tahun, rusak. Jadi kalau mau merusak barang yang paling mudah adalah jangan dipakai. Sama, mau merusak diri, gampang. Jangan mau diri kita tuh dipakai sama Tuhan. Maka mekanisme kerusakan akan terjadi. Shalom, sekali lagi shalom, selamat pagi semua, bagaimana kabarnya, luar biasa? Luar biasa, boleh dong tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Senang sekali ada di tempat ini pertama kali ya ke ruko ini ya, mengikuti perjalanan dari ibadah di kolam berenang di seberang, lalu di Sunter, terus ada 2 pagi juga sama di Kopi mana tuh saya nggak tahu dekat sini, ya lalu sampai hari ini menurut saya di mana ada kehidupan pasti ada pertumbuhan, amin. Ya saya percaya kita adalah bagian dari pertumbuhan dan mari kita syukuri kalau kita masih ada sampai hari ini kita boleh dengarkan firman Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Tapi yang saya percaya bahwa semua kita akan bertumbuh dalam anugerah yang dahsyat dan luar biasa, amin. Ya saudara, pagi ini saya ingin share sesuatu yang menurut saya sangat krusial. Hal yang akan kita dapatkan ketika kita dengar firman Tuhan adalah identitas ilahi. Artinya akan terjadi pertukaran identitas waktu kita mulai mendengar firman Tuhan. Apalagi kalau kita mulai memberikan ruang yang luas sama firman Tuhan, maka firman akan membentuk banyak hal dalam hidup kita. Dan salah satu yang dibentuk oleh firman adalah identitas ilahi. Ya, makanya orang dengar firman itu sebenarnya seperti bercermin ya. Nah sebelum saya lanjutkan saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang belum ngacaan sama sekali? Ada gak? Boleh angkat tangan? Ada gak? Gak ngaca loh sama sekali. Ya saya biar gak ada rambut tetap ngacaan. Karena ngaca itu penting, betul gak? Orang boleh lupa doa, ngaca tuh jarang. Ya, orang boleh lupa saat teduh, tapi lupa ngaca tuh jarang. Aduh lupa ngaca gitu, jarang. Itu udah sebuah kebutuhan. Karena apa? Kita tuh sebenarnya, semua kita butuh informasi tentang diri kita. Maka kita ngaca, betul gak saudara? Ya setelah kita puas dengan informasi di cermin itu, barulah kita bisa menjalankan aktivitas bermodalkan dari informasi dari cermin itu. Nah masalahnya cermin itu hanya bisa memberikan informasi bagian luar kita aja, betul? Gak ada cermin yang bisa memberitahukan asli dan bagian dalam kita gitu. Jadi kalau kita bercermin, tahu-tahu cermin itu memberikan informasi, hey sebenarnya kamu tuh yang salah, tahu gak? Sebenarnya kamu tuh sombongnya minta ampun. Kamu tuh kamuflase, emang cari perhatian aja gak ada. Kecuali cermin ajaib firman Tuhan yang mampu memberitahu banyak informasi tentang diri kita. Amin. Baik, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Markus pertama ayat 16 sampai ayat 17. Markus pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita baca dulu bersama-sama ayat yang ke-16. Semua siap? 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara, Yesus itu selalu bergerak. Jadi orang ikut Yesus pasti ada dalam pergerakan. Kalau orang ikut Yesus tidak bergerak, jangan-jangan Yesus lain yang dia ikuti. Pergerakan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus selalu bergerak kepada yang namanya manusia. Pergerakannya pasti ke manusia. Kalau dia hadir di gedung pasti ujung-ujungnya manusia. Kalau dia hadir di stadion atau di sekolah, di kampus, di kantor, ujung-ujungnya destinasinya adalah manusia. Untuk apa? Kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat 17. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat, tanpa basa-basi langsung Yesus menyampaikan
isi hatinya waktu dia bertemu dengan calon-calon muridnya. Tidak ada shalom, tidak ada apa kabar, tidak ada gimana kabarnya hari ini, gak ada. Langsung begitu ketemu, mari ikutlah aku. Untuk apa? Untuk mengalami yang namanya pertukaran identitas. Kamu tadinya penjala ikan, sekarang penjala manusia. Artinya perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan pertukaran ekstrim antara identitas yang kita mengerti dengan identitas yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Jadi pagi ini berikan ruang yang luas kepada informasi tentang siapa kita. Jadi saya tidak menyampaikan tentang orang yang ada di jauh di luar sana, tidak. Ini tentang kita. Nah, salah satu identitas tegas yang pasti Tuhan mau bangun dalam hidup orang percaya adalah dia adalah penjala manusia atau seorang penuai. Yang setuju katakan amin. Jadi ini bukan pilihan, ini bukan alternatif gitu loh. Sekarang kan panggilan orang bilang oke, coba tes minat bakat dulu gitu. Kira-kira kamu misionari atau kamu guru atau khotbah penginjil gak? Jadi apapun itu ujungnya pasti penuai. Dan ini bukan sesuatu yang dipilih atau diselektif atau dipikir-pikir gitu. Ini adalah identitas. Nah, kalau kita nggak mengerti identitas, nanti kita akan ngomong gini, sabar Pak, tunggu nanti kalau saya sudah diberkati, baru dah saya all out sama Tuhan gitu kan. Dalam hati saya miskin aja pelit, nggak mungkin. Itu adalah sebuah informasi bukan karena kita bisa atau tidak, bukan karena kita mau atau tidak. Kita ini adalah penuai. Yang setuju katakan amin. Coba bilang sama orang kanan kirinya, kamu adalah penuai. Nah, penuai saudara, kenapa penuai itu penting? Supaya gugur nih budaya ini. Ikut Yesus, bukan kumpul tiap hari Minggu, ikut komsel, ikut ibadah, ikutkan kegiatan-kegiatan rohani sambil saling menjaga satu sama lain supaya jangan buat dosa, supaya apa? Nanti waktu Yesus datang semua masuk surga. Jadi kehidupan dalam Yesus itu tidak pasif. Udah pokoknya kita bertahan ya, semuanya bertahan. Kita buat semua aktivitas rutin. Paskah, Natal, 17-an, Valentine, semua. Pokoknya kita isi komunitas kita dengan kegiatan rutin supaya semua tetap dalam kondisi yang baik. Lalu apa? Saling jaga supaya jangan ada yang buat dosa. Tujuan akhir adalah surga. Saudara, ternyata tidak seperti itu dalam kacamata seorang penuai. Seorang penuai, dia harus tahu bahwa ada tujuan dan fungsinya di dalam kehidupannya. Saudara pernah dengar atau saudara pernah ngalamin gak? Kadang-kadang kita tuh sering dimanfaatkan orang. Saudara, saya pun begitu. Tapi satu kali saya merenung, kenapa orang memanfaatkan saya? Karena hidup saya bermanfaat. Betul ya? Saking banyaknya manfaat dalam hidup saya, orang tuh ngantri supaya memanfaatkan saya. Siapa orang yang tidak bermanfaat? Itulah yang memanfaatkan saya. Jadi saudara, memberikan sebuah manfaat kepada orang di sekitar kita, apapun bentuk dan mekanismenya, sebenarnya part dari sebuah panggilan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita lihat semua benda di ruangan ini, semua benda dibuat tidak untuk si benda itu sendiri. Semua benda dibuat untuk dimanfaatkan sama orang lain. Bayangkan kalau lift di belakang itu dia suka-suka dia. Yang dia mau masuk hari ini hanya wanita berusia 30 tahun ke atas. Ya, saya nggak bisa masuk gitu. Enggak, lift, mic, tangga, TV, alat musik dibuat untuk dimanfaatkan sama orang lain. Betul nggak? Nah saya mau tanya, apa yang terjadi kalau fungsinya tidak berjalan? Rusak. Maka kerusakan terjadi itu bukan karena pertempuran setan sama manusia aja. Kerusakan terbesar yang terjadi hari-hari ini karena banyak banget anak Tuhan menolak identitas sebagai seorang penuai. Makanya terjadi kerusakan. Nah sekarang saudara, barang salah satu penyebab rusaknya apa Bapak Ibu Saudara? Karena gak pernah dipakai kan. Coba yang naik motor jangan pakai motor kita 3 tahun. Itu bukan penghematan, rusak. Yang koleksi sepatu pernah gak ngalamin? Saking sayangnya sama sepatu, rusak. Jangan pakai mobil kita 3 tahun, rusak. Jadi kalau mau merusak barang yang paling mudah adalah jangan dipakai. Sama, mau merusak diri, gampang. Jangan mau diri kita tuh dipakai sama Tuhan.
maka mekanisme kerusakan akan terjadi. Makanya waktu COVID kemarin saudara tuh banyak gereja, bangkunya tuh jamuran. Aneh ya, karena online terus gak pernah didudukin tapi jamuran. Nah, artinya mengizinkan diri ini dipakai sebagai wujud mengerti identitas itu krusial hari-hari ini. Lalu yang kedua saudara, penuai menggugurkan budaya penikmat di dalam benak dan hati banyak orang percaya hari-hari ini. Saudara, entah ide siapa ya, saya melihat bahwa banyak banget sekarang ministry membangkitkan penikmat lebih dari penuai. Saya melakukannya dan saya pernah melakukan sebuah kesalahan fatal saudara. Saya mau bersaksi. Saya pernah mengembalakan satu gereja lokal di kota Depok kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu. Sama kami beribadah di ruko dan seperti gembala pada umumnya pastilah kepengen pertama jemaat gak kemana-mana, betul gak? Kalau bisa nambah gitu. Dan jadi tugas saya bukan hanya berdoa supaya jiwa-jiwa datang, doa saya supaya apa? Supaya jemaat ini gak pindah. Dan seperti gembala pada umumnya, apa yang saya lakukan saudara? Pertama, saya membangun teatrikal yang bagus sekali di depan. Saya pastikan AC itu dingin. Saya pastikan kursi empuk. Saya pastikan tidak ada yang kesalahan. Saya pastikan dari parkir orang udah ngalamin Tuhan. Saya sampai dari parkir sampai toilet saya berdoa. Biarpun orang datang ke toilet mengalami jamahan Tuhan. Wah saya doain semuanya. Saya pastikan semua berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada boleh kesalahan kalau bisa. Evaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pertumbuhan terjadi. Tiap minggu saya lihat, wah jemaat gak kemana-mana. Happy sebagai gembala. Sampai tiba-tiba bukalah satu gereja baru di sebelah ruko saya. Jadi ini kan sekarang gereja suka ngumpul ya. supaya lebih mudah sebenarnya dan memang izinnya juga susah. Nah waktu itu jadi tidak ada jeda dua ruko, benar-benar sebelah ruko. Jadi kalau di sebelah ibadah saya tuh bisa dengar, oh khotbahnya ini. Main musik juga bisa dengar. Nah, sebagai gembala yang duluan di situ, cek gereja sebelah dong. Masa iya yang udah lama saya mana nih nggak datang nih yang sebelah. Enggak. Sebagai yang tua di situ meneladani. Cek gereja sebelah. Shalom, saya bersilaturahmi. Saudara, saya sangat kaget ketika saya ke gereja sebelah. Saudara tahu kenapa? Pertama, AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk. Alat musiknya lebih canggih dan baru. Pemain musiknya lebih jago, lebih ganteng, lebih cantik. Saudara, ya toiletnya lebih canggih. Dan full service, dapat makan pagi, siang, malam, dapat snack, sudah dapat promo A, promo B. Kalau sudah jadi member bisa dapat cashback A, cashback B. Ya saudara dapat begitu banyak privilege kalau saudara di sana. Pertanyaan saya, pindah nggak kira-kira? Pindah nggak? Aduh nggak enak jawabnya ya. Pindah, benar-benar pindah ke sebelah. Dulu saya takut-takutin jemaat, hey. Jemaat tidak setia, sama yang kelihatan aja gak bisa setia. Omong kosong sama yang gak kelihatan. Wah kan dulu diangker-angkerin gitu. Wah jangan pindah kamu. Ya takut-takutin supaya masuk surga gitu. Nah saudara tahu kesalahan terbesar di siapa? Di saya. Saudara tahu kesalahan saya apa? Saya mendidik jemaat jadi penikmat. Memang saya yang salah. Memang saya yang didik, hadirilah, banjirilah. Nikmatilah dan nikmatilah dan nikmatilah. Begitu banyak kamu bisa menikmati dari datang dan pulang. Tanpa ada didikan bahwa kita itu penuai. Makanya itu yang terbangun hari ini. Orang-orang berpikir, wah kalau persembahan kasih di sana lebih besar ngapain di sini? Saya tinggal di Kelapa Gading nih Bapak Ibu, 300 gereja. 2 gereja besar buka di sana dengan kapasitas ribuan, baper semua gereja-gereja. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa hampir semua jemaatnya penikmat bukan penuai. Kalau di sana kamu bisa lebih gampang dapat kerja, lah ngapain di sini? Kalau di sana lebih gampang dapat jodoh, ngapain di sini? Kalau di sana kamu bisa dapat, kamu akan lebih berkembang secara musikalitas, secara leadership, kamu akan dapat banyak hal, online-nya aja lebih keren dibanding di sini. Loh, kenapa semua diukur pakai kacamata nikmat atau enggak?
Coba, saudara asing gak dengan istilah ini? Saudara datang ke ibadah, atau gini deh saudara. Saya ulang kalimat saya. Kalau saya muji nih, waduh brother pimpin pujiannya keren banget gitu. Pokoknya luar biasa. Terus saya bilang, brother kok gak muji balik, aneh gak? Aneh gak? Muji mau muji aja. Kenapa harus ada feedbacknya? Lalu saya baper gitu, saya cari tempat yang muji saya balik, aneh kan? Betul gak saudara? Ya, sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa gak ngangkat menjadi sakral? Karena kita melihat dari sudut pandang penikmat. Dan itu akan menghancurkan pergerakan-pergerakan murni yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup seseorang. Ya, jadi itu kan digulung terus Bapak Ibu Saudara. Itu kan digulung terus. Makanya kalau saudara main ke Kelapa Gading bukan hanya kulinernya, gerejanya. Saudara bisa mencari siapa, saudara punya pembicara favorit siapa, akan seliweran di sana saudara. Tapi apakah itu sebuah esensi? Saya rasa tidak. Makanya diintervensi sama firman. Hei sadar kita bukan penikmat. Kita tidak datang ke gereja mencari kebahagiaan datang dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita nggak meletakkan kebahagiaan di objek-objek lain gitu. Nah sekarang makanya gini saudara, ini penting supaya kita itu tidak terpesona dengan euforia aksesoris yang banyak pelayanan bangun. Sehingga kita terjebak dalam sebuah identitas ini. Gitu. Saya adalah anak Tuhan dan saya adalah penikmat gitu kan. Makanya kadang-kadang kita bisa membangun sebuah budaya-budaya klaim yang kadang tidak masuk akal menurut saya gitu loh. Misalnya saya adalah anak raja, betul. Tapi kamu anak raja gak bisa tiap hari doa gini. Pokoknya saya doa hari ini tidak hujan. Pokoknya saya doa kalau saya jalan saya selalu dapat lampu merah, lampu hijau. Kalau saya pencet lift saya harus yang masuk duluan. Saya pasti dapat parkir duluan karena saya anak raja. Loh kenapa kayak anak bos nih lalu bisa semena-mena. Pemikiran penikmat akan membuat kita jauh dari esensi. Makanya firman mengembalikan identitas itu. Siapapun kita di tempat ini, apapun panggilan kita. Mau dari media, mau dari musik, mau dari usher, siapapun. Tapi chordnya sama, kita adalah penuai. Didesain Tuhan, dibentuk Tuhan. Untuk bisa dimanfaatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ada fungsinya karena kita ini penuai. Yang setuju katakan amin. Jadi kekristenan kita bukan kekristenan yang pasif. Beraktivitas dan menunggu supaya Yesus datang masuk surga sama-sama. Saudara, kekristenan kita adalah kekristenan yang agresif, yang aktif. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita tidak berfungsi seperti seharusnya. Nah, mari kita bahas lebih panjang soal penuai, saudara. Satu saat saya terjebak dalam pemikiran penuai ini, saudara. Karena revival kadang dari saya bertobat dari tahun 2000 sampai hari ini, kadang dinarasikan revival versi bule gitu. Jadi revival adalah harus berversi gitu. Sekolah-sekolah menyembah Tuhan misalnya atau apapun gitu. Sehingga saya nggak bisa lihat lagi penuaian versi yang kearifan lokal atau yang murni Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Nah salah satu semangat penuaian yang harus disadari oleh semua penuai adalah berdiri di titik krisis. Saudara, pada akhirnya berdiri di titik krisis itu adalah salah satu jantung kita masih hidup dan Tuhan mau pakai hidup kita. Makanya sulit untuk kacamata penuai berdiri di titik krisis karena dia ikut Tuhan. Hanya berbicara soal supaya sembuh, supaya keluarganya diberkati, supaya pekerjaannya makin diberkati, supaya hidupnya makin luar biasa. Ketika masuk dalam sebuah titik krisis, dia akan menolak budaya itu. Makanya saudara akan lihat dalam dunia pelayanan, ada banyak pelayanan yang banyak orang mau ambil dan banyak yang tidak. Betul gak? Pasti ada gitu. Nah biasanya yang biasa ditolak itu adalah berdiri di titik krisis. Nah saya mau mengajak saudara melihat, bagaimana pada awalnya sang penuai sejati Tuhan bertemu dengan tuaiannya. Saudara,
Waktu Tuhan menciptakan dunia ini, tentu dia punya banyak rencana yang baik dan indah atas ciptaannya, amin. Tapi saudara bayangkan, belum kejadian 10 maaf, baru kejadian 3, manusia udah gagal. Waktu saya baca itu, saya bilang wow, belum sempat menikmati ciptaannya, Tuhan harus berurusan dengan kegagalan manusia. Nih ya Bapak Ibu, kalau kita expert sama sesuatu, lalu ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya, ini hati pasti terganggu. Contoh misalnya, brother tentulah bisa punya satu skill yang Tuhan percayakan talenta, bisa nyanyi, betul ya? Sekarang saya tanya, kalau dengar orang nyanyi false, ada rasa terganggu nggak hati dan kuping? Iya, karena expert gitu. Kalau yang enggak mah ya bagus-bagus aja. Siapa di sini yang jago masak? Orang kalau makin jago masak itu susah diajak ke restoran. Karena apa? Banyak komplainnya. Mirip istri saya. Istri saya tuh jago masak dan ini kayaknya nggak gini deh. Ini kayaknya gini, kita dibohongin nih. Pasti tanya saya cuma 2. Kalau nggak enak, enak banget. Kesel dia. Karena dia expert, maka ada rasa terganggu. Kalau saudara seorang pemimpin yang besar, saudara seorang leader, maka saudara akan terganggu kalau ada orang memainkan hidupnya, memainkan leadershipnya, karena kita expert. Betul? Nah saudara, siapa yang paling expert tentang manusia? Tuhan. Saudara bisa bayangkan, harusnya betapa terganggunya Tuhan waktu manusia gagal. Terganggu banget. Tapi dia berhasil mengatasi kegagalan manusia. Tidak dengan respon yang luar biasa tentang rasa terganggunya. Jadi kalau saya mau lihat kapan kita menjadi seorang penuai, waktu kita berdiri di dalam fase-fase kegagalan hidup seseorang, termasuk dalam kehidupan setiap kita. Saudara, yang paling sulit kan bukan berkenalan dengan orang baru. Ya berkenalan orang baru juga kadang-kadang sulit buat orang ya. Kita cuma punya 5 pertanyaan. Halo, namanya siapa? Aktivitasnya apa? Tinggal di mana? Sekarang gimana? Habis pertanyaan. Nanti orang baru masuk sama juga pertanyaannya. Tapi saudara tahu, saya mau kasih tahu, yang lebih sulit dari bertemu dengan orang baru adalah bertemu dengan kegagalan orang baru. Itu lebih sulit. Makanya lebih mudah mendatangkan banyak orang, tapi lebih sulit menerima kegagalan orang yang ada. Saudara sadar gak terkadang kita mengasihi sejauh keberhasilan. Makanya generasi sekarang gak percaya lagi kalimat keterbukaan awal dari pemulihan. Wah enggak lah. Apa dong? Keterbukaan adalah awal dari ketahuan katanya. Karena orang, yang paling orang takut dalam hidup bertuhan dan bergereja dan berjemaat, orang takut gagal. Kegagalan tuh seperti finish selesai. Makanya banyak orang lebih suka mendatangkan orang baru dibanding belajar menerima kegagalan orang yang sudah ada di kanan kiri kita. Orang lebih suka, ayo kita isi bangku-bangku yang kosong. Tapi orang tidak suka menerima kegagalan orang-orang yang sudah bertahun-tahun duduk, tapi satu ketika gagal dalam kehidupannya. Benar gak saudara? Makanya orang takut ngaku, karena pengakuan adalah isolasi. Kita dijauhin, travel warning, hei jangan bergaul sama dia dan sebagainya. Makanya gak mungkin pernah terjadi penuaian yang luar biasa kalau kita gereja dan anak-anak Tuhan tidak mau belajar. Pertama, identitas kita penuai. Kedua, berdirilah di titik kegagalan seseorang. Berdirilah di titik kegagalan seseorang. Saudara, yang membuat akhirnya karya penebusan besar terjadi, yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam Paskah, adalah dia berdiri di atas kegagalan kita. Gimana kalau orang di kanan kiri kita gagal? Gimana kalau gereja gagal, pemimpin gagal, jemaat gagal? Karya terbesar Tuhan ada di ranah itu. Penuaian yang besar harusnya ada di ranah kebesaran hati orang-orang. Bukan kompromi, tapi dia tahu berdiri di ruang-ruang gagal seseorang. Tentu saudara pernah mendengar sebuah cerita yang Yesus sampaikan saudara. Satu pagi dia ke Bukit Zaitun dan mengajar banyak orang.
Proses belajar mengajar terjadi dengan baik, saudara. Lalu apa yang terjadi? Datanglah beberapa orang Farisi membawa orang yang kedapatan berzina. Saudara masih ingat cerita itu? Ya. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita tidak tertanam dalam pemuritan, maka ada kemungkinan, saya nggak bilang pasti, ada kemungkinan kita berorientasi kepada kelompok-kelompok orang yang tidak ikut pemuritan Yesus saat itu. Mereka punya agenda yang lebih menarik, saudara. Dan saya yakin agenda itu banyak disukai juga banyak orang hari-hari ini. Saudara tahu apa agenda itu? Mencari kesalahan orang lain. Jadi dia kalau datang ke gereja, dia akan datang mungkin sejam lebih cepat supaya apa? Dia akan cari siapa yang terlambat. Siapa yang gak angkat tangan. Kalau bisa ada yang berzina gak di sekitar sini. Jadi hasrat bertuhannya adalah mencari kesalahan orang lain. Gitu. Jadi kalau dia punya istri cantik, sibuknya dia bukan memuji istrinya, cari mana yang lebih jelek dari istrinya. Aneh kan? Aneh kan? Tapi itu yang diputuskan oleh orang-orang Farisi. Dia gak tertarik dengan pengajaran. Ada satu kesukaan yang besar ketika dia berhasil menemukan kesalahan orang lain. Wow, itu nyata, saudara. Jadi saudara bayangkan ya, kalau kita ke gereja, lalu kita pulang, kita ngerasa lebih baik dari mereka yang tidak ke gereja. Loh, itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Kita beribadah supaya kita punya kedekatan dengan Tuhan. Bukan mencari siapa yang gak beribadah. Kita melayani bukan kita merasa lebih baik dari yang tidak melayani. Setuju gak saudara? Jadi penting banget untuk melihat kacamata penuai. Karena itulah identitas penuai. Dan saya punya kabar baik nih, saudara siap-siap dengar kabar baik saya. Kalau saudara sibuk mencari kesalahan orang lain, pasti ketemu. Pasti ketemu. Saudara mau cari kesalahan siapa? Pastor Dieter, pasti ketemu. Saudara mau cari kesalahan siapa? Sebutlah, pasti ketemu. Saudara tidak perlu effort besar untuk mencari kesalahan orang lain. Jadi kalau hasrat kita ke situ, saudara gak akan perlu effort. Yang perlu effort adalah menerima kesalahannya. Dan tidak membiarkan dia ada di kesalahan yang sama. Setuju gak saudara? Dan saya berani berargumen, orang yang orientasinya nyari kesalahan pasti tidak akan tajam dalam hidupnya. Contoh, yang dicari salah adalah perempuan yang kedapatan berzina. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, berzina tuh laki-laki mau perempuan apa perempuan aja sih? Kan berdua. Mana laki-laki pengecut itu? Enggak dibawa. Artinya tidak akan pernah ada ketajaman, tidak akan pernah ada kemurnian, tidak akan pernah ada sukacita. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa hari ini orang tuh lebih berbahagia ketika berhasil menjatuhkan orang dibanding bersahabat dengan orang. Nah makanya budaya penikmat itu punya daya hancur yang dahsyat dan luar biasa. Lalu apa yang orang Farisi ini lakukan saudara? Dibawalah ke tengah-tengah Yesus lagi ngajar. Bayangin lagi ngajar dibubarin, ditaruh orang berdosa. Lalu mereka penasaran semua, ini Yesus kalau ditaruh orang gagal, kira-kira gimana ya? Apa yang akan terjadi saudara? Lalu mereka mengutip, Musa menurut hukumnya harus lempari orang ini dengan batu. Lalu Yesus menunduk dan menulis sesuatu di tanah. Konon katanya menurut ahli-ahli teologi yang ditulis adalah 10 perintah Allah. Dia back to basic kepada hukum itu. Lalu dia bertanya kepada semua orang yang bawa perempuan ini. Siapa di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa? Silakan ambil batu dan lempar. Alkitab mencatat dari yang paling tua sampai yang muda bubar gerak. Enggak ada yang berani. Siapa yang paling berhak? Yesus. Apakah dia ambil kesempatan itu? Tidak. Artinya penuaian akan terjadi ketika seseorang bersama Yesus mampu mengatasi ruang-ruang gagal yang ada di sekitar kita. Ya saya percaya penuaian bisa terjadi juga di jalan-jalan, di bar dan di sebagainya. Tapi kalau orang datang kita nggak mampu terima kegagalannya, maka tidak akan pernah ada pintu depan dan pintu belakang terbuka sudah. Pasti. Makanya ya sekali lagi kita butuh firman untuk kita punya hati seperti itu.
Karena dulu saya punya latar belakang pakai narkoba dan ngerokok, biasanya orang kalau udah pulih dari latar belakang itu, ketemu orang yang sama, semangat menghakiminya tinggi. Gitu. Iya, pernah rasa gak? Saya dulu ngerokok 4 slop, ngelihat orang baru ngerokok satu bungkus saja kayak suhu nih gitu kan. Jadi satu kali saya nasihatin orang dong, bukannya saya gak pernah ada di posisi kamu, saya pernah kok. 1 Korintus 3:16 tuh, wah semua ayat saya lempar. Satu kali, dia ngomong balik sama saya, Bang, gini nih, waktu saya aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, oh itu semua orang gereja baik sama saya. Happy Sunday, kalau sakit dikasih ayat, kalau lagi bergumul, pencobaan yang kamu alami, wah pokoknya selamat ulang tahun, kamu bukan orang asing di sini, welcome home. Aduh, tapi waktu saya gagal, nggak ada. Terus dia nyalain rokoknya. Cuma rokok yang setia dalam suka dan duka, Bang. Ngomong-ngomong rokok ini lebih setia dari abang. Hah? Maksudnya apa? Abang hubungi saya hari Kamis karena Jumat kita komsel kan. Abang hubungi saya hari Sabtu karena Minggu ibadah. Saya hanya sekedar angka dan jumlah buat abang. Supaya abang bisa report ke pimpinan abang. Ketika ditanya hari ini datang berapa? Loh kok berkurang? Saya hanya angka. Gituin saya. Saya sorry, saya bilang betul dan saya bertobat. Penikmat akan menghancurkan tuayan. Penikmat akan minta tuayan yang berkorban untuk dirinya sendiri. Saya gak pernah peduli dengan mimpinya. Rumahnya banjir apa enggak, kerinduannya enggak, angka. Sampai saya pernah ada di satu fase, saya merasa seberapapun kita ada saudara. Ih kok dikit kayak dosa. Lihat, pernah rasa gak? Atau saya mulai menghayal, kasih salam buat 5.000 malaikat atau ribu, padahal cuma sedikit gitu. Tapi saudara lihat gak, kita digiring kepada sebuah pragmatisme bahwa besar pasti benar, besar pasti mulia. Makanya hampir semua orang sekarang personal branding. Karena harus di atas. Jadi terjadi perselingkuhan dalam tanda kutip. Orang naik mobil mewah lebih gampang dapat parkir. Ketika pelayan ini dibangun dengan sebuah kebesaran, lebih banyak privilege-nya dibanding yang di kampung dan di desa. Betul gak saudara? Betul gak? Jadi kita bilang hati hamba, rendah hati, tapi enggak. Karena kacamatanya penikmat. Nih ya, kalau saudara, aduh saya jadi gak enak ngomongin. Kalau saudara lihat nih, hampir di semua tempat, di sini enggak ya. Kursi di bangku pertama itu pasti beda dari 2 ke belakang. Betul gak? Betul gak? Itu kan sebuah indikasi bahwasanya ada hasta. Iya gak? Kamu orang baru nih benar-benar baru. Oke, asyir dulu gitu kan. Kadang-kadang asyir dibuat jadi jenjang karir. Nanti kalau udah oke baru nanti. Itu semua terbangun dan terjadi jadi sebuah pemikiran. Tidak salah, tapi jangan sampai semangat penuaian itu menggugurkan dari budaya-budaya yang ada. Betul gak? Nah makanya ketika kita masuk dalam sebuah nilai sakral, bahwasanya yang paling sulit, tantangan terbesar bagi seorang penuai adalah menerima kegagalan-kegagalan yang ada. Lalu berdiri sebagai solusi. Saudara, saya sering cerita di ibadah-ibadah sebelumnya, tapi saya mau cerita lagi. Salah satu tokoh yang jadi inspirasi saya waktu saya pertama kali bertobat adalah Yudas Iskariot. Aneh ya? Yudas Iskariot. Nah, karena dulu saya pernah punya pengalaman, waktu saya bandel, iseng-iseng ikut retret. Saya dipulangin sama panitia, karena dibilang bandel gitu. Pertama dibilang kayak Paulus, kedua kayak Saulus, nah ketiga dibilang kayak Yudas Iskariot. Jadi tokoh yang nempel di kepala saya itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot terus ya udahlah. Jadi karena nggak ada yang mau ngajarin saya tentang tokoh lain, saya pelajari Yudas Iskariot. Oke, kita lihat ya, kita belajar pagi hari ini. Mari buka dengan saya, saudara, Matius 27 ayat 3 sampai 5. Oke. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Semua masih bersemangat? Amin. Baik. Nah, sebelum kita baca ini boleh
gugurkan dulu mungkin sebuah stigma tentang tokoh ini. Karena pasti dari sekolah minggu kita udah diajarkan tokoh dan informasinya. Thomas kurang iman. Yudas pengkhianat. Yunus kabur masuk perut ikan. Jadi ada stigma yang gak salah, tapi coba kita kasih ruang untuk firman juga memperluas wawasan kita. Oke, baik, saya akan bacakan ayat yang pertama, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pada waktu, bukan ayat pertama, ayat ketiga, sorry. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, apa di sini ditulis saudara? Menyesalah, iya. Artinya saudara, kalau saya komparasi dengan anak yang bungsu, ketika dia ada di kandang babi, maka Alkitab juga mencatat hal yang sama. Menyesalah dia. Oke, kita lihat ini air mata buaya apa enggak? Ini menyesal omong kosong apa enggak? Semua penyesalan yang dari hati ke dalam biasanya ada tindakan selanjutnya. Jadi anak yang bungsu dia kalau cuma nyesel tapi di situ terus, ya itu air mata buaya gitu. Akhirnya dia bangun, dia pergi ke rumah bapaknya. Nah, Yudas setelah dia hianati, setelah dia jual Yesus, Alkitab mencatat menyesal ia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan Yudas salah tempat gak? Dia pergi ke wakilnya Tuhan. Siapa lagi kalau bukan imam-imam dan bukan bawahan-bawahan, kepala-kepala. Jadi rasanya bijak gitu loh. Kalau mau bertobat jangan cari ke tempat lain, carilah tempat di mana ada wakil Tuhan di situ. Setuju? Dan saudara apa yang Yudas lakukan? Dia balikin kan uangnya. Mirip siapa? Mirip Sakeus. Sakeus itu bertobat karena masalah uang, dia buat langkah pertobatan. Apa itu? Dibalikin uangnya. Jadi uang yang tadinya sakral dibalikin. Dia akhirnya apa? Dia akhirnya memilih Yesus lebih dari uang. Buktinya apa? Dibalikin. Kalau dia tetap memilih uang, dia menyesal tapi uangnya dipakai udah keburu habis. Hilaf. Ini enggak, uangnya enggak dipakai, dibalikin. Artinya menurut ini saya mengindikasikan ada sebuah transformasi kecil terjadi di hati Yudas. Lalu kita lihat ayat yang keempat selanjutnya. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Apa dibuat ini? Ngaku dosa. Ngaku dosa terbuka. Dia belum bisa menjangkau Yesus. Dia berharap perkataannya menjangkau Yesus. Jiwanya belum bisa, baru dalam tanda kutip ngemengnya aja. Karena dia tahu bahwa, waduh namanya orang bersalah kan. Mudah-mudahan kata-katanya menyampai pada Yesus lewat imam-imam ini. Bahwa ini menyesal nih murid. Tapi apa jawab mereka? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara tahu kalimat ini, saya tidak membenarkan ya aktivitas Yudas. Kalimat ini akhirnya menjadi konformasi buat Yudas untuk bunuh diri. Kenapa? Karena kalau orang normal akan berpikir wakil Tuhan nolak, tentulah Tuhan nolak. Kalau gembala saya marah, maka orang akan berpikir Tuhan juga marah. Betul gak? Dan saudara harus tahu bahwa imam, kepala harusnya penuai, bukan penikmat. Memutuskan menjadi penikmat bukan hanya menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan begitu banyak kehidupan yang harusnya Tuhan percayakan lewat hidup kita. Baik, kalau orang tanya, jadi versi Yeri soal penuaian akhir zaman apa? Penuaian akhir zaman versi saya adalah tahun kembalinya banyak Yudas Iskariot ke gereja dan rumah Tuhan.
Kita doa buat jiwa-jiwa. Saudara siap? Yang datang mungkin Yudas Iskariot. Orang-orang yang pernah mengkhianati, mencelah, orang-orang yang pernah menghina Yesus. Mereka datang. Lalu siap atau tidak kita? Makanya orang nanya saya, Pak, apa pandangan Bapak tentang orang yang datang maling ke gereja? Atau ada kejadian lucu saudara di Madura, orang datang curi patung Yesus dijual. Ya, jadi apa pandangan Bapak? Saya bilang, hey, kita doa buat jiwa-jiwa, betul gak? Betul. Kebetulan yang Tuhan kirim maling. Loh, saudara susah loh bawa orang ke gereja. Betul gak? Makanya kalau orang bilang, aduh Pak, ini anak saya ini datang ke gereja ada motivasinya, ada gebetan yang dia kejar. Udah urusan motivasi kita beresin setelah itu. Datang aja udah syukur. Makanya sulit kalau referensi tuayan kita referensi Western gitu. Maka syarat dan ketentuannya akan berlaku. Kita berdoa, oh Tuhan kirim orang-orang yang terbaik. Itu nanti. Nah makanya orang-orang gagal di mana? Mereka menunggu kesiapan kita. Makanya kalau pelayanan dibangun dalam orientasi jumlah, program, maka akan memberhanguskan budaya. Bagaimana kita berdiri di titik krisis. Pasti. Dan bagaimana merubah itu sulit. Ya karena sesama pendeta biasanya kalau ngobrol pertama kali, Pak berapa jemaat ya Pak di sana Pak? Udah gak bisa keluar dari pertanyaan itu. Nah hari ini sudah, saya yakin bahwa ada tujuan ilahi Tuhan buat semua saudara di tempat ini. Amin. Saya mau tunjukkan satu video, boleh tolong disiapkan, jangan diputar dulu. Jadi saya putuskan saudara untuk menjalani apa yang saya sampaikan gitu. Jadi saya mencoba berdiri di titik krisis dan sebagainya. Beberapa tahun lalu saya mulai bergaul dengan banyak kelompok-kelompok masyarakat, lintas agama dan sebagainya. Lalu ternyata mulai juga bergaul dengan komunitas bukan lintas agama yang gak punya agama. Gitu. Lalu ketemulah saya dengan satu tokoh komedian yang mantan Kristen, lalu anak pendeta pula, lalu kepahitan dengan gereja. Di belakang tokoh ini saya berani berkata ada ribuan mungkin jutaan orang yang merasa hal yang sama. Begitu. Nah tokoh ini terkenal dengan sejuta kasusnya. Ya, kasus narkoba, penistaan agama, namanya Coki Pardede. Nah, waktu 2 tahun lalu dia kena narkoba, lalu masuk penjara. Dan detik itu saya melihat semua circle dia, termasuk orang tua, bubar. Bubar gitu. Nah, karena kita memang dididik dalam pelayanan, ya itu kan dalam tanda kutip makanan hari-hari gitu. Lalu saya mulailah mencoba mendampingi dia di ruang gagal itu. Lalu terjadilah sebuah pernyataan iman yang banyak publik lihat. Bahwa saya kekuatan kekristenan itu bukan melakukan kristenisasi terus selubung. Ya kan bagi-bagi Indomie, toto baptis orang dan sebagainya enggak. Kekuatan kita adalah ketika kita tuh mampu berdiri di dalam titik krisis dan juga titik kegagalan seseorang. Dan kita mampu mengasihi tanpa pamrih. Karena apa? Karena kita adalah seorang penuai. Baik, saya mau tunjukkan videonya sebagai penutup dan nanti ada tanya jawab ya. Betul, oke boleh diputar. Ya, ini adalah video penangkapan dia ya, yang seharusnya nggak boleh beredar, akhirnya jadi beredar juga. Nah ini seperti dipermasalahkan video penangkapan ini ya. Karena melanggar dari ketentuan yang seharusnya. Tapi udah beredar bebas dan bahkan sampai di TV mainstream udah ada terus. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu. Dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen. Lalu ada beberapa media yang mencoba meliput apa yang saya lakukan. Gue nggak ngerti satu hal deh tentang pendeta Jerry ini. Ya. Coki kan mengaku dirinya agnostik. Ya. Gimana caranya dia curhat dengan seorang pendeta?
Nah, Oh iya dong. Kalau diagnostik kan curhatnya harusnya sama tumbuhan gitu. Atau pohon gitu kan. Karena Curhat dengan pendeta itu kan yang dibahas bukan Matius, Markus, Lukas, Om. iya. Sabu, amfetamin, dan sebagainya. Berarti lo tidak membawa agamanya ke situ? Enggak. Iya, karena kan kebutuhan dia yang utamanya adalah adiksinya ini. Oh, gila. Berarti lo ngebantu aja gitu. Iya, bantu aja. Tanpa ngejual, bukan Enggak ngejual dong. ya, tanpa maksudnya Tanpa embel-embel penginjilan gitu. penginjilan gitu, Enggak. maksudnya supaya Coki masuk ke dalam Iya, agama. kalau dia mau masuk ya puji Tuhan, tapi apa yang saya lakukan enggak. Pure dia punya kebutuhan aja. Saya pengen lihat dia bisa berhasil lepas terus berkarya tanpa narkoba, bisa berkembang, bisa maju, bisa sehat. Sehat lah, gak usah jauh-jauh. Sehat lah. pilihannya sih masuk Kristen atau masuk penjara. Udah duluan. Gue kasih tahu teman-teman, gue itu sebenarnya sama agama muak. Karena menurut gue agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gue ada di tempat ini, walaupun gue bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gue didoain, bukan karena gue dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Yeripati Nasarani. Wow. Bang Yer, mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih. Itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya, bisa lagi, walaupun akhirnya gue gak beli apa yang dia jual. Ya. Tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas. That's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus Iya. melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita gak tahu, men. Kita gak tahu. Ini adalah special show 2 tahun lalu. Pasca ketangkep yang dihadiri 3.000 orang lebih. Oke, diangkat aja. Sip. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita boleh di-skat ya? Makasih. Ketika kita mau berdiri dalam titik krisis sebuah kehidupan, maka bukan cuma orang itu, paradigma kita juga akan berubah. Dan itulah yang dinanti-nantikan di luar sana. Saudara, saya tuh kaget kalau saya nongkrong sama orang-orang yang dalam tanda kutip gereja lagi doakan gitu. Saya pernah ikut yang 15.000 orang sampai yang cuma 10 orang. Lalu saya mencoba duduk dan ngobrol dengan orang-orang yang calon-calon yang akan dituai gitu. Pertanyaan saya pertama, lu butuh pastor gak? Dan hampir 100% mereka jawab enggak. Lalu ngapain saya datang sebagai pastor? Orang mereka gak butuh. Ego saya kalau saya memaksakan, saya datang dengan identitas saya. Lalu saya tanya, butuh gereja gak? Mereka bilang, males lah. 2 pujian, 3 penyembahan, khotbah, persembahan, altar call, gitu jawabnya. Saya bilang, saya gak punya menu lain. Waktu di video tadi saya bawa Coki itu diam-diam di UF, Unlimited Fire Conference Leader di Semarang. Jadi gak ada yang tahu karena di proses pasca rehab tinggal sama saya. Jadi tahu-tahu saya naikkan itu banyak sekali orang dan leader-leader besar hadir di situ. Lalu saya tanya sama dia, kita lagi persiapkan jangkau gak? Lalu saya tanya, butuh conference kayak gini? Dengan jujur dia bilang, enggak. Mending tidur di hotel katanya. Artinya, lalu saya menemukan sebuah kebutuhan besar. Adalah ketika kita tidak kompromi, tapi kemampuan kita berdiri di titik-titik gagal. Dan menghadirkan Yesus dan melahirkan sebuah masa depan yang penuh pengharapan. Itu menjadi sangat krusial sekali. Dan saya percaya kita di tempat ini dididik Tuhan, didesain Tuhan
Tuhan berikan saudara tempat ibadah yang luar biasa, saudara-saudara seiman yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, visi yang luar biasa. Tentu untuk satu saat kita bisa melahirkan karya-karya besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi sebuah kehormatan kalau saya hari ini bisa berbicara di depan para penuai. Karena satu saat kita akan melihat ya begitu banyak pekerjaan Tuhan yang telah dan akan terjadi lewat anugerah dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, yang setuju boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa.